Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu segenap warga Jemaat Depok dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi Rabu 27 Juli 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi ini kami dapat bangun kembali dan menikmati berkat Tuhan hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Tema rehat hari ini, berani tampil beda. Barani umpayan senga kalena. Pernahkah kita mendengar suatu kegiatan lalu kita salah menggunakan kostum atau pakaian? Salah kostum tentu akan membuat kita tidak nyaman karena kita tampil beda dari yang lain. Apalagi jika kesalahan itu merupakan hal yang tidak kita sengaja. Salah kostum juga bisa terjadi karena ketidaktahuan kita. Tampil beda dari orang lain tidak selalu menjadi hal yang mengganggu. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kita harus berani tampil beda. Namun bagaimana jika kita diharuskan berani tampil beda, tapi hal itu terasa sulit? Dalam khotbah di bukit, Yesus memberi perintah untuk mengasihi, bukan mengasihi orang yang telah mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ayat 44. Hal itu terasa sulit, bukan? Tetapi jikalau seseorang hanya mengasihi orang yang mengasihinya, Yesus berkata bahwa pemungut cukai pun melakukan hal yang sama. Ayat 46. Jika memberi salam hanya kepada orang yang kita anggap saudara, Yesus berkata, orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang demikian. Ayat 47. Lalu apa yang Yesus mau kita lakukan? Mengasihi semua orang, karena dengan demikianlah kita menjadi anak-anak Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 45. Mengasihi orang yang mengasihi kita tentu sangat mudah dan sudah sering kita lakukan.
Hari ini kita diajak untuk berani tampil beda, yakni mengasihi mereka yang mungkin melukai hati dan perasaan kita. Mengasihi mereka yang mungkin tidak menyukai kita, bahkan mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang sungguh tak terselami dalam hidup ini. Terima kasih Engkau menyapa kami dengan firman-Mu dalam tema berani tampil beda. Roh Kudus-Mu akan menolong kami menghidupi firman-Mu ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu Diaken Yakob Kadang yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Kiranya Engkau Tuhan memberkati dalam hidup pribadi, keluarga, kariernya, dan dalam pelayanannya. Kiranya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sukacita pertambahan usia Deviani Rante Tampang, Audrey J.S. Taran, Esra Limbong Bura, Bapak Irawan Krisnanto, dan Vanessa Mutiara M. Kandaure. Buat mereka bersukacita dengan pertambahan usia, sekaligus menghitung hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, supaya beroleh hati yang bijaksana. Kami berdoa bersama jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai hal. Mereka yang sakit Tuhan, baik Mama Irfan yang dirawat di rumah sakit maupun saudara-saudara kekasih kami yang dirawat di rumah. Tuhan kuatkan iman percaya mereka untuk terus berharap kepadamu. Berkati orang sekelilingnya akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berkati obat-obatan dan semua penanganan medis yang diterimanya, kiranya akan menjadi saluran cinta kasih Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia Tuhan dimanapun mereka berada, peliharakan mereka menurut kasih setia Tuhan. Tubuh boleh lemah, tetapi iman percaya tetap teguh kepadamu. Bahkan sampai pada masa tua orang-orang tua kami, mereka akan tetap menyaksikan kasih dan kebaikan-Mu dan menceritakannya kepada orang-orang yang dijumpainya. Oh Tuhan, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati aktivitas anak-anak-Mu Tuhan hari ini, baik yang ke sekolah, baik yang ke kantor, berwirausaha, berbagai perencanaan anak-anak Tuhan, Engkau bersama, menyertai, membimbing. Kiranya hari ini kami lalui hanya dalam damai sejahtera dan kekuatan daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu dan akan menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya untuk menjalani hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dengan tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.